3 kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung, tingkat SMA dan SMK telah diizinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa new normal, yakni Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, serta Kabupaten Belitung Timur. Ketiga daerah tersebut telah dinyatakan sebagai zona hijau, sedangkan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi dan 3 kabupaten lainnya masih dinyatakan zona kuning, sehingga belum direkomendasikan gugus tugas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Selain itu, pihak sekolah juga harus mematuhi syarat kriteria protokol kesehatan COVID-19, seperti menyediakan alat cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan di setiap ruangan, serta menyediakan hand sanitizer untuk para siswa. Namun, jika ada orang tua siswa yang keberatan dengan kebijakan tersebut, para siswa masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar menggunakan daring. Pertama, sekolah harus membuat screening terhadap guru tenaga kependidikannya. Kalau ada yang penyakit bawaan, obesitas, dan lain sebagainya, tetap bekerja melalui rumah. Kemudian sekolah harus mempersiapkan infrastruktur sarana prasarana COVID-19, mulai dari tempat cuci tangan, desinfektan, hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekolah sudah siap, warga sekolah sudah siap, tentu mereka harus rapat dengan orang tua, wali siswa, dan komite. Kalau semuanya sudah siap, silakan. Tapi misalnya sekolah tersebut dalam rapat itu ada orang tua yang merasa keberatan untuk anaknya sekolah, tetap dilayani melalui pembelajaran jarak jauh. Artinya kita upayakan bahwa pembelajaran tatap muka ini tidak serta-merta mengharuskan bahwa semuanya harus tatap muka. Kita sangat hati-hati, makanya kita sangat hati-hati kemarin ya, walaupun untuk di kabupaten tertentu itu dibuka mulai dari SD, SMP ya, walaupun mereka zona kuning, kita di zona kuning tidak kita buka. Dan bahkan kita kalau misalnya ada warga sekolah yang terpapar, untuk zona daerah tersebut berubah, maka kita tutup. Belajar di rumah berarti ya? Tidak apa-apa. Jadi kalau orang tuanya keberatan, tidak kita izinkan untuk belajar di sekolah. Tetap kita layani untuk tetap belajar di rumah. Oke, siap. 3 komponen di dalam kegiatan belajar mengajar itu kan, yang pertama adalah tempatnya ataupun sekolahnya, yang kedua adalah gurunya dan pegawainya, dan yang ketiga adalah siswanya. Ketiga komponen ini harus diketahui dulu dan harus mengetahui tentang protokol kesehatan 19. Bagaimana mungkin penyiapan sekolahnya harus ada alat cuci tangan, harus ada penyemprotan pada saat sebelum masuk ataupun sudah siswa keluar, ada penyemprotan disinfektan, ataupun penyiapan bangku yang physical distancing untuk sekolahnya. Untuk gurunya mungkin ada aturan, untuk pengelolanya ada aturan. Misalnya sekolahnya dibagi dalam 2 season pertama, season kedua, hanya untuk menghindar ataupun physical distancing. Yang semulanya 40 ataupun 36 siswa, kemudian harus disekolahkan 2 kali gitu kan, sebanyak 18. Nah, ini juga harus dikelola oleh pihak pengelola sekolah ataupun pihak gurunya. Dan bagi siswanya kan kita harapkan memang mereka tidak pergi dengan sendiri, mereka diantar oleh orang tuanya. Sebelum berangkat, selama perjalanan, sampai di sekolah, sampai keluar sekolah, jam istirahat mungkin tidak ada kan, kemudian pulangnya seperti apa, dan sampai di rumah seperti apa. Nah, itu ketiga komponen ini, ketiga unsur ini harus mengetahui dan harus paham dulu, sehingga kita baru bisa membuka kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Berdasarkan keputusan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan belajar mengajar tatap muka tingkat SMA dan SMK telah diperbolehkan sejak 13 Juli lalu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.